Selamat datang kembali di channel gue ya, di channel Red Hooligan ya, channelnya fans loyal Manchester United ya, again. Sekali lagi ya, selamat datang buat lo semua ya, yang mungkin baru tahu channel ini, jangan lupa support dengan tombol subscribe and like ya, geng. Oke, kita akan bahas nih, geng ya, di match terakhir kita di Premier League Summer Series ya, lebih tepatnya ya. Preseason kita di Amerika ini match terakhir ya, versus Everton yang dilaksanakan Mercedes-Benz Stadium, geng ya kan, di jam 4 pagi hari tadi pagi hari ya, geng ya, jam 4 ya. Skornya berakhir dengan full time 2-2 saja, geng. Ya gua sih ngiranya bakal bantai-bantai lagi ya, seperti kontra Bournemouth. Tapi nyatanya 2-2, geng, hasil imbang, geng, buat kita gitu ya. Ya seperti biasa ya, gue mau bahas dulu dari starting yang turun ya, geng. Itu kita pakai formasi di 3-4-1-2, geng ya. Ini formasi yang berbeda di lini depan ya, geng. Sebelumnya kontra Bournemouth kan kita formasinya 3-4-2-1 ya, seperti biasa ya, dengan memakai nomor 9. Kali ini kita tidak memakai nomor 9 ya, kita ada dua di depan, duetnya Cunha dan debutan kita Bryan Mbeumo ya, geng, Wak Jenggot ya, akhirnya bermain juga ya di preseason terakhir kita. Seperti biasa belakangnya Bayindir ya, setelah itu Luke Shaw berada di kiri, Matheus De Ligt tetap di kanan, tetap di tengah, sorry, geng. Leny Yoro di kanan ya, Diogo Dalot di kiri. Ini tumben banget sih ya, dari pertama itu dia Amorim masangnya bukan Dorgu di sebelah wingback kiri ya, dia makanya Dalot. Setelah itu tengahnya Ugarte dan Mainu ya. Cukup berbeda startingnya dengan Bournemouth. Di startingnya lawan Bournemouth itu kan kita tengahnya ada Ugarte dan Casemiro ya, duetnya ya. Setelah itu di kanannya wingback kanan ada Amad Diallo, depannya Bruno Fernandes sebagai nomor 10 again ya. Dan di kiri ya, dan di kiri penyerang depan kita ada Cunha dan Mbeumo di kanan. Ya gue sih sebenarnya penasaran sih dari kemarin dengan formasi 3-4-1-2 ya, dengan kedatangan Mbeumo. Ini mungkin menurut gue gitu ya, kalau Manchester United nggak jadi ambil nomor 9 gitu ya. Soalnya gue rasa kayaknya sih feeling gue nggak mungkin ngambil nomor 9 sih, gengnya. Setelah drama yang cukup lama ini nggak diambil kok nggak deal buktinya ya. Setelah Newcastle juga udah nawarkan ya, udah ngajukan penawaran dan ditolak oleh RB Leipzig ya. Mungkin dari pihak Seskonya ingin ke Manchester United, tahu pokoknya gua rasa sih kayaknya kita nggak jadi ambil nomor 9. Ngopi dulu, geng. Ya jadi gua rasa sih 3-4-1-2 ini bisa banget dijadiin opsi formasi jikalau mungkin kita nggak ngambil lagi nomor 9, geng, gitu. Jalannya pertandingan sebenarnya ya, gue lihat di babak pertama secara intensitas cukup menurun ya, kontra Bournemouth gua rasa gitu ya. Kontra Bournemouth gua rasa agak cukup menurun ya jalannya pertandingan secara intensitas babak pertama. Setelah itu kita baru bisa dapat gol ya, Bruno Fernandes di menit 19 ya. Berawal dari Amad Diallo yang berhasil masuk ke final third ya, geng. Setelah itu dilanggar ya oleh back lawan ya, dan kita dapat penalti ya. Gua sih nggak terlalu impress banget dengan gol-gol penalti. Gue pengennya tuh ngeliat gol-gol yang melalui open play gitu. Gua rasa nggak suka sih dapat gol penalti, terus terang aja nggak asik banget lah gua rasa. Jadi gue pengennya sih ngeliatnya kita
kita gampang mencetak skor melalui open play seperti itu. Setelah itu dengan formasi 3-4-1-2 sih penyerangan kita masih oke, geng ya. Masih oke lah ya, cukup fluid. Dan debutan kita Bryan Mbeumo dibilang jelek enggak, gua rasa bagus. Nah, kita cukup oke kalau menyerang ya, geng, sebenarnya ya. Mainu ini untuk posisi menyerang gitu ya, tengahnya kita untuk posisi menyerang dengan adanya Mainu sebenarnya bagus gitu ya. Dia bisa ngasih, Mainu ini bagus, eh, bisa bawa bola ya, bisa bawa bola walaupun mungkin belum belum sempurna banget secara, beberapa kali mungkin dia kalau di pressing ketat bisa aja hilang bola dari dia gitu ya. Tapi kalau untuk ngalirin bola ke depan oke, Mainu. Dan Ugarte, kalau Ugarte dia hari ini gua rasa nggak sebagus kontra Bournemouth ya, gua rasa. Dan Ugarte kalau dalam segi penyerangan gua rasa nggak oke sih, iya. Jadi dia kurang berani untuk ngasih umpan-umpan yang langsung menusuk gitu ya, langsung ke tengah gitu, dia nggak bisa. Dia lebih cenderung nyari temannya yang berada di dekatnya dia, di sekitarnya dia, lalu ya and passing the ball, lalu situ dia balik lagi posisinya ya. Dan kita kelemahannya di match ini terbukti di tengah sebenarnya, geng ya. Di depan sih gua rasa udah oke banget dengan adanya Bryan Mbeumo dan Chung Ha lah ya. Kita nggak pakai nomor 9 murni, tapi dengan dua di depan Chung Ha dan Mbeumo itu gua rasa lebih fluid aja gitu dibanding kita harus pakai target man gitu ya, nomor 9. Cukup fluid ya, bisa nyerang, variasinya banyak lah ya kalau dengan dua di depan ini ya. Mungkin Amorim pengen nyoba gimana sih rasanya make nggak make nomor 9 murni, apakah bisa lebih fluid atau mungkin lebih bagus ketimbang make target man, begitu kurang lebihnya ya. Jadi kita tuh secara menyerang pokoknya overall secara keseluruhan kita dalam hal menyerang sudah tidak kesulitan sebenarnya, geng. Cuman minusnya di match ini kita terlihat cukup malas ya, cukup malas buat jadi gua bilang tadi dari pertama intensitasnya sedikit menurun. Kontra Bournemouth itu lebih menurun kita ya secara intensitas, secara work rate dalam permainan kita menurun. Itu pun Bruno juga bikin statement kan di Instagramnya ya, bahwa we we look a bit lazy gitu ya. Dia bilang kita cukup malas di match kontra Everton ini, dan we need to change it gitu dia bilang, guys. Jadi dia bilang kita harus berubah gitu ya. Kita terlihat seperti sedikit pemalas di match kontra Everton ini, dan ya memang kita sebagai penonton, sebagai fans, melihatnya emang berbeda secara intensitas permainan dengan kontra Bournemouth begitu ya. Dan yang paling gua perhatiin di sisi kiri ini, geng ya, si Dalot gua rasanya orang nggak bisa ngapa-ngapain kalau dipakai di kiri gitu ya. Gua rasa tetap kiri bakal jadi miliknya si Patrick Dorgu. Gua rasa gitu ya, Mourinho juga harusnya udah tahu lah ya, dengan dia masang Dalot di kiri, dia tahu kalau emang dia nggak bisa di kiri gitu aja ya. Jadi si wingback kiri ini posisinya udah pasti bakal dikasih oleh Mourinho untuk Patrick Dorgu ya, secara patennya ya. Amad Diallo cukup oke ya, dengan again balik lagi dengan akselerasinya dia, dengan apa namanya, speednya dia, dengan pressingannya dia bisa tetap tampil oke ya. Nggak, menurut gua kontra Bournemouth dia oke, kontra Everton juga dia oke. Terbukti dia menghasilkan peluang ya di menit ke 19 itu, yang menghasilkan penalti ya, yang dieksekusi oleh Bruno Fernandes. Dan gue rasa besok mulai musim baru itu ketika dapat penalti pasti dikasih ke Bruno terus sih, geng. Soalnya ya terbukti kalau dia bisa mengeksekusi penalti dengan baik seperti itu. Jadi kayaknya sih tetap bakal Bruno yang jadi
pengeksekusi penalti kita gitu. Jadi ke minusnya kita ya tadi itu ketika kita dapat serangan balik again, si Everton kan mainnya cukup cukup England banget lah mainnya ya, cukup British, Britania football banget lah mainnya ya, kick and rush gitu ya. Jadi ketika kita dapat serangan balik itu di tengah kita nggak bisa sigap dan nggak bisa nge-cut serangan sebelum masuk ke sepertiga pertahanan kita tuh, kita nggak bisa gitu. Terbukti Ugarte juga gue lihat dia bagus sebenarnya. Bagusnya Ugarte tuh ketika lawan itu nggak counter attack ya. Jadi Ugarte bagus ketika lawan nggak counter attack. Jadi ketika bola tuh jadi sebatas kalau lawan tuh cuman passing-passing bola di bagian tengah ya. Jadi dia bisa motong bola. Jadi bukan dalam keadaan pas counter attack kick and rush gayanya permainan klub-klub Inggris banget, itu dia nggak bisa gitu ya. Jadi dia cukup ahli dalam motong bola ketika posisi itu bukan counter attack, ketika posisi lawan itu sedang mengakuisisi bola di tengah, sedang mempunyai penguasaan bola di tengah gitu. Dia oper, lawan itu sedang membangun serangan dan mencari celah untuk mengalirin bola ke depan, itu Ugarte bagus, bisa ngekat bola. Cuman kalau ketika counter attack cepat dia nggak bisa, geng, Ugarte ini, geng. Setelah itu Mainu juga secara defensif memang jelek. Jadi kita kayaknya sih ketimbang beli striker lagi, gue lagi jadi berubah pikiran ya. Kayaknya sih striker nggak terlalu urgent banget dengan hadirnya Bumo. Terbukti kita lebih fluid, bisa nyerang, tetap oke nyerangnya ya, geng. Ketimbang ketika musim lalu, semusim itu nggak seperti ini lah gue rasa ya. Nggak segampang ini kita bisa nyerang gitu. Jadi kita butuh banget pemain tengah yang bisa ngehold bola, bisa nahan bola, bisa carrying bola tanpa pas posisi di pressing ketat tuh dia nggak kehilangan bola gitu lah. Kasarannya begitu lah, geng. Jadi kita butuh pemain ya, pemain tengah yang bisa secara defensif oke, secara ngalirin bola juga dia oke gitu. Jadi dia harus punya dua yang jadi nggak ada minus sebelah gitu, geng. Dia harus satu ini juga bagus, secara defensif bagus, secara nyerang juga bagus. Kita pengennya punya yang begitu tengahnya, geng. Nah, dengan adanya Ugarte dan Mainu di tengah kan, gua rasa Mainu cukup bagusnya cuma ketika menyerang doang. Ketika menyerang, ketika dia mau ngalirin bola ke teman-temannya gitu ya. Jadi kita butuh banget pemain tengah yang bisa dua-duanya oke. Secara menyerang oke, secara defensif juga oke. Begitu, geng. Overall ya gue cuman mau bahas itu doang karena gue rasa nggak ada yang begitu berbeda dengan laga kontra Bournemouth. Jadi nggak ada hal yang baru dengan laga kontra Everton ini ketimbang lawan Bournemouth. Jadi masih sama, nggak ada yang amazing banget bagi gue gitu yang lihat pertandingan kontra Everton ini. Jadi poinnya cuman kita masih minusnya tuh ketika kita di counter attack di bagian tengahnya tuh kita kosong banget, nggak ada pemain yang bisa motong bola, yang bisa cut bola gitu ya. Ugarte nggak bisa nge-cut bola kalau lagi posisi counter attack cepet tuh, dia nggak bisa, geng. Jadi cukup itu aja kayaknya yang gua rasa pengen gua bahas gitu ya. Secara menyerang kita overall keseluruhan masih oke ya, ketimbang kontra West Ham dan Leeds lah ya. Tapi kalau ketimbang dengan kontra Bournemouth agak sedikit penurunan gua rasa, geng. Nggak, intensitasnya nggak begitu tinggi ya, cukup menurun ya, karena yaitu tadi kaptennya pun ngomong kita cukup malas, kita terlihat cukup malas dan kita harus rubah itu. Ya gua harap sih ada omongan tegas, ada apa ya, treatment tegas dari Ruben Amorim lah untuk kuatnya gitu ya, supaya lebih disiplin, jangan angin-anginan mainnya gitu ya. Kita pengen tuh seperti laga kontra Bournemouth itu, kita pengen seperti itu, geng ya. Sebagai fans kita ngeliat tuh
perjuangannya tuh sporadis banget lah pemain-pemain gitu ya. Jadi cukup menurun secara intensitas, secara penguasaan bola kita masih bagus juga geng ya. Terbukti ya kita punya penguasaan bola sebanyak 69% ya timbang Everton. Gol keduanya ya dengan Mason Mount ya yang cukup bagus flashingnya ya, gua suka banget gol itu. Gue suka banget golnya Mason Mount, itu posisinya juga cukup sulit loh ya. Flashingnya dia nggak terlalu melengkung banget, cuman terarah gitu ya, dia bisa mengarahkan bola dengan baik, finishingnya yang bagus gitu ya. Jadi Mount sih kayaknya nggak bakal dijual sama Murim ya. Jadi hadirnya Mount ini bisa buat rotasi pemain, bisa buat perubahan ketika tim lagi buntu. Jadi dia masih bisa dibutuhkan lah. Gua rasa si Mason Mount ini dia cukup bagus di posisi depan ya. Dan Bruno ini sama tadi gue bilang, tengah kita tuh minusnya, tengahnya kita tuh nggak bisa ada yang nahan bola, nggak bisa ada yang bagus nahan bola gitu ya. Ketika di pressing ketat tuh nggak ada yang bisa gitu tengahnya kita, entah Bruno, entah Mainu, entah Ugarte tuh ketika lagi di pressing ketat mereka tuh nggak bisa geng, pasti lepas bola sama mereka ya. Terbukti ya Ugarte pas golnya pertama Everton kan kesalahan dari Ugarte, padahal di depannya tuh ada Cunha, dia udah begini sih Cunha kan, tapi mungkin si Ugarte belum sempet screening, dia main grinding bola aja udah ke depan gitu, dia nggak screening dulu, dia mencoba untuk grinding bola sendirian, padahal di belakangnya dia tuh ada dua ya yang mau langsung ngepress dia gitu kan ya. Dan ya di pressing pas bolanya kan diumpan langsung oleh Everton ya, pemain Everton ke kiri dan gol oleh India ya, gol pertamanya Everton. Overall ya pokoknya gitu doang yang bisa gue bahas, geng, nggak terlalu banyak karena gue rasa nggak ada hal yang baru kontra Everton ini. Kita cuma bisa berharap semoga aja walaupun kita nggak dapat nomor 9 ya, kita bisa mengarungi Liga Inggris cukup baik ya, semoga aja bisa masuk di peringkat 5 klasemen ya geng ya, di Big Five ya geng, ataupun di Big Six lah ya, supaya kita sebagai fans menikmati lah, jangan kayak musim kemarin tuh seperti neraka geng rasanya geng. Jangan sampai di peringkat 15 lagi geng ya, buat ceng-cengan lagi kita geng sama bocah fans klub yang lain begitu. Gue Afnan Abisabari dari Red Hooligan ya, mungkin cukup itu aja yang bisa gue sampaikan. Thank you buat lo semua yang sudah nonton ya, jangan lupa di subscribe ya buat lo yang mungkin pengen ngikutin updatean dari gua ya, fans amatirannya MU ya geng ya, pembahasan amatiran dari gua. Kalau lo suka lo boleh klik lonceng, ketika lo sudah subscribe lo klik loncengnya ya, jangan lupa di like, comment, and subscribe dan share geng ya. Lu boleh komen di bawah, mungkin lu punya sesuatu something new yang bisa kita bahas di komen, jangan malu-malu untuk komen ya geng ya. Oke, thank you for watching and see you, goodbye, bye bye in the next video.